Sallallahu alaihi wasallam. Biasa sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama agar kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kita telah menyelesaikan pembahasan dosa besar yang ke-13, yaitu seorang pemimpin yang tidak amanah terhadap rakyatnya, yang zalim dan berbuat sewenang-wenang. Maka insya Allah, dengan mengharap taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan dosa besar yang ke-14. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Kabiratur Rabi'atu Asyar. Dosa besar yang ke-14. Ya. Syurbul khamri wa illam yuskir minhu. Yaitu minum khamr walaupun tidak sampai mabuk. Ya, meminum khamar walaupun tidak sampai mabuk. Ya, ini adalah dosa besar yang ke-14. Khamar itu sendiri, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu segala sesuatu yang membuat mabuk. Segala sesuatu yang membuat mabuk. Disebutkan oleh para ulama, kullu ma askar fahuwa khamrun. Segala sesuatu yang menyebabkan mabuk, maka dia disebut sebagai khamar. Ya, sawa'un kana minal inabi, au minat tamri, au minas syair, au minal bur, au min ghairi dzalik. Sama saja apakah dia terbuat dari anggur. Anggur yang difermentasikan, ya, entah itu jadi wine atau jadi anggur ketan hitam dan yang semisalnya, ya, atau tamar. Dia terbuat dari kurma, au min syair, atau dibuat dari biji gandum, au minal bur, atau terbuat dari albur. Ya, albur itu apa bahasa kita? Jumawut, apa? Seperti barley. Ya, dia seperti gandum tapi lebih kasar, seperti barley ya. Barley mungkin terjemahannya barley. Au min ghairi dzalik, atau yang terbuat dari selain itu, ya, kalau di negeri kita karena kebanyakannya minum atau makan nasi, ya, khamrnya dibuat dari beras, ya, fermentasi beras, ya, beras difermentasi kemudian dia menjadi khamr, ya. Jadi apapun bentuknya, apapun asalnya, ya, maka minuman khamr ini haram. Ya, kullu ma askar fahuwa khamrun. Segala sesuatu yang memabukkan maka dia dihukumi sebagai khamr.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang memabukkan maka dia adalah khamr. Dan setiap khamr haram hukumnya. Haram hukumnya. Ya. Jadi jangan salah kemudian membatasi khamr itu hanya yang terbuat dari anggur saja, tidak. Segala sesuatu yang membuat mabuk ini dihukumi sebagai khamr. Ya, walaupun ya dia itu baru memabukkan ketika banyak diminum baru dia memabukkan. Nah, ya apa yang memabukkan, ya apa yang kalau banyak diminum itu memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Ya. Dan mabuk di situ yang dimaksud dengan mabuk adalah tertutupnya akal. Ya. Seseorang tidak bisa lagi berpikir. Setelah minum itu dia tidak bisa lagi berpikir. Disertai dengan kelezatan. Ya, makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, al-iskar huwa taqtiyatul aqli ala wajhil ladzat. Tertutupnya akal ya dengan kelezatan. Ketika minum khamar dia fly, dia merasakan enak, ya. Tapi dia tidak bisa berpikir jernih lagi, hilang akalnya. Ini yang dinamakan dengan mabuk. Maka segala minuman yang menyebabkan hal yang demikian, ya, walaupun jumlahnya sedikit, dia haram. Walaupun tidak memabukkan, tapi kalau banyak, ya, dia minum banyak memabukkan, maka sedikitnya pun, ya, haram. Oleh karena itulah, di sini Al-Imam Adz-Dzahabi, ya, termasuk kecerdasan beliau membuat judul, ya, surbul khamri wa illam yuskir minhu. Ya, meminum khamr walaupun tidak menjadikan dia mabuk. Jadi jangan beralasan, oh saya ini minum bir misalnya, dia minum bir. Oh nggak mabuk kok, saya minumnya sedikit saja, nggak mabuk. Ya ini walaupun tidak memabukkan, ketika Anda meminumnya tidak memabukkan, tapi ketika banyak, ini menyebabkan Anda mabuk, itu tetap haram. Ya, ini bantahan bagi sebagian orang ya, yang mengatakan yang penting itu jangan mabuk. Saya pernah dapati anak-anak muda pas tahun baru, saya bilang ini haram. Oh enggak bang, dia bilang. Haram itu kalau sampai mabuk, kami enggak bikin mabuk kok bang, kami cuma minum sedikit aja. Ya, untuk menghangatkan badan di malam tahun baru, kata mereka. Saya bilang walaupun sedikit saja, ya, walaupun sedikit saja yang diminum ini tetap haram. Ya, ini perlu kita ingatkan. Sebagian kaum muslimin seperti itu ya, bahkan ya mereka menyediakan khamr di kulkas-kulkas mereka. Ya, bir bintang ya, apa sedia ketika makan mereka minum. Alasannya apa? Saya nggak sampai mabuk kok. Ya, walaupun itu tidak sampai mabuk, tetap diharamkan dalam syariat kita. Tetap diharamkan dalam syariat kita. Dan khamr ini memiliki kerusakan yang luar biasa. Bapak dan Ibu, mungkin besok pagi kalau baca koran di Jogja akan ada berita kecelakaan yang luar biasa baru saja terjadi di Jalan Magelang. Kejadiannya jam 6 pagi tadi. Ya, satu mobil mobilio bertabrakan dengan mobil expander. Itu hancur, remuk, berantakan semuanya. Ketika diperiksa oleh polisi, ya, yang naik mobilio ini ada 7 orang. Ya, 4 orang meninggal dunia, 3 orang masih selamat. Ketika diperiksa oleh polisi, apa yang ada dalam dalam mobilio tadi, ya, yang hancur penyok itu semuanya, ternyata ada Changyong atau apa, minuman arak Cina buatan Semarang. Jadi orang-orang ini baru mabukan, bawa mobil kencang nabrak expander, kasihan itu, ya, yang punya expander. Nah, ini menunjukkan bahwa khamr ini memang sangat merusak. Khamr ini sangat merusak. Tidaklah ada suatu perkara yang dilarang oleh agama kita, yang dilarang oleh syariat kita, melainkan perkara tersebut ya membawa kemudaratan. Ya. Sehingga kita harus yakin ya, ini suatu prinsip dalam kita beragama, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini pasti akan membawa kemudaratan. Buktinya bisa kita lihat. Ya, orang yang mabuk membawa kendaraan, akhirnya apa yang terjadi? Kecelakaan. Bahkan bukan hanya dia saja yang mati, tapi menyebabkan
orang lain menjadi korban. Baik. Kemudian beliau bawakan ya dalil-dalil yang berkenaan dengan pengharaman khamar dan menunjukkan bahwa khamar ini merupakan dosa besar. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir." Mereka bertanya kepadamu, wahai Rasul, tentang khamar dan maisir. Ya, tentang minuman keras dan juga tentang judi. Maka kemudian Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul fihima itsmun kabir." Katakanlah bahwa di dalam keduanya ada dosa yang sangat besar. Ini dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa ya pada minuman keras, pada khamar dan juga pada perjudian ini terdapat dosa besar. Menunjukkan bahwa orang yang meminum khamar dan melakukan judi, ya, dia telah melakukan sebuah dosa besar. Fihima itsmun kabir, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun di sana ada manfaatnya, tapi dosanya itu lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Karena para ulama dahulu, orang-orang Arab, ya, ketika mereka meminum khamar, mereka menjadi orang yang dermawan. Ya. Kalau mereka minum khamar, ada orang yang meminta bantuan, ada orang yang meminta harta, akan mereka berikan. Ini manfaat dari khamar dulu, ya, di masa jahiliyah. Ya, sehingga dikatakan bahwa pada keduanya fihima manafi', pada keduanya itu ada manfaat, tapi dosanya itu lebih besar. Apa manfaatnya? Dulu ketika mereka minum khamar, ya, mereka menjadi orang yang dermawan. Tapi kalau kita lihat orang sekarang, ya, ketika mabuk, apa yang mereka lakukan? Ya, yang mereka lakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Bahkan ketika mereka mabuk, ya, di rumah-rumah mereka, ya, mereka pulang ke rumah mereka dalam keadaan mabuk, apa yang terjadi? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Anaknya dipukuli, istrinya digebuki. Ya, ketika suami pulang dalam keadaan mabuk, istri dan anak yang menjadi korban. Ya, sehingga dosanya besar dan keburukannya juga besar. Baik. Ini dalil yang menjelaskan, ya, secara gamblang bahwa fihima itsmun kabir. Pada khamar dan juga perjudian ini terdapat dosa yang sangat besar. Wa qala. Kemudian dalil yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90 sampai ayat ke-91. Wa qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, kata para ulama, kalau ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kita sebagai orang yang beriman harus benar-benar memusatkan perhatian kita kepada ayat tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sedang memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka dengarkanlah dengan penuh perhatian, karena Allah sedang mengajak kita berbicara, memanggil kita. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hanya saja khamar, kemudian perjudian, wal ansab, ya, dan ansab, yang dimaksud dengan ansab ini adalah al-asnam, yaitu berhala-berhala. Wal azlam, al-azlam, ya, yang dimaksud dengan al-azlam yaitu mengundi nasib dengan anak panah. Jadi dahulu kebiasaan masyarakat jahiliyah, ya, mereka mengundi nasib mereka dengan menggunakan anak panah. Mana anak panah yang keluar? Ya, nanti anak panahnya itu dituliskan, misalnya dia mau berangkat atau tetap tinggal di negerinya. Ya, ada anak panah yang bertuliskan lanjut, ada anak panah yang bertuliskan tinggal.
kemudian dikocok, yang keluar nanti apa? Nah, itulah yang menjadi keputusan mereka. Ya, ini kebiasaan masyarakat jahiliyah. Mereka mengundi nasib mereka dengan anak panah. Maka keempat perkara ini, yaitu khamar, perjudian, kemudian berhala-berhala, dan juga mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan. Dia merupakan kekejian yang merupakan amalan dari syaitan. Itu semua merupakan kekejian dan merupakan amalan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah. Ya. Dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, fajtanibuh, jauhilah. Ya, ini lebih kuat daripada sekedar mengatakan jangan kalian lakukan. Ya, sudah kita bahas ini ya ketika kita membahas masalah zina. Wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Mendekatinya saja tidak diperbolehkan. Demikian juga dalam ayat ini, fajtanibuh, jauhilah. Ya, artinya apa? Dekat-dekat pun nggak boleh kita. Dekat-dekat dengan khamar, dekat-dekat dengan maisir, dengan perjudian, dekat-dekat dengan berhala. Demikian juga dekat-dekat dengan pengundian nasib dengan anak panah. Ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajtanibuh, jauhilah la'allakum tuflihun. Ya, semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Maka kalian akan mendapatkan keberuntungan. Ya, la'alla kalau dinisbatkan kepada Allah, ini pasti ya. Pasti kalian akan mendapatkan keberuntungan dengan menjauhi keempat perkara tersebut. Kemudian apa yang diinginkan oleh syaitan laknatullah alaih ya dengan keempat perkara ini? Allah melanjutkan, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Hanya saja syaitan itu menginginkan untuk menjatuhkan di antara kalian kepada permusuhan dan kebencian dari khamar dan maisir. Jadi melalui khamar dan juga perjudian, syaitan ingin untuk menumbuhkan permusuhan di tengah-tengah manusia. Dan ini terjadi. Ya, dengan minum khamar, setelah minum khamar, ya, tidak bisa menjaga emosi, akhirnya apa? Terjadi saling pukul, terjadi saling bunuh. Ya, betapa banyak orang melakukan tindakan kejahatan, tindakan kedzaliman karena pengaruh alkohol, karena pengaruh al-khamar. Ya, demikian juga dengan perjudian ya menyebabkan permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Memang ini adalah tujuan syaitan, ya, menggoda manusia untuk minum khamar, menggoda manusia untuk melakukan perjudian agar mereka terjerumus pada pertikaian, kebencian, dan permusuhan. Kemudian tujuan lainnya, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah, untuk menghalangi kalian dari mengingat Allah. Ada nggak orang yang mabuk minum khamar kemudian berzikir? Nggak ada. Orang mabuk minum khamar kemudian berzikir dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau meracau mungkin ya menyebutkan nama Allah sambil ketawa-ketawa. Ya mungkin banyak orang mabuk. Ya, tapi kalau dia khusyuk berzikir kepada Allah, nggak mungkin orang mabuk untuk melakukan hal yang demikian. Wa anis salah, dan juga ya untuk mencegah mereka, ya mencegah kalian dari sholat. Ya, kebanyakan orang yang sholat, orang yang mabuk, ya dia nggak sholat. Ya, lupa dia dengan sholat. Jangankan sholat, ya, jangankan sholat. Ya, dia ketika tiba waktu sholat saja mungkin masih tersibukkan dengan minum khamarnya. Dengar suara azan malah dia maki-maki. Ya, misalnya dalam keadaan mabuk pulang ke rumah dalam keadaan dini hari kemudian mendengar suara azan. Apa yang dia lakukan? Dia maki-maki. Apa ini, ganggu orang tidur saja. Jangankan sholat, mendengar suara azan saja dia nggak suka. Ya, maka ini adalah tujuan dari syaitan, ya, menggeret manusia kepada khamar agar mereka menjauhi zikrullah dan juga sholat. Fahal antum muntahun, maka berhentilah kalian. Ya, ayat ini ketika turun di tengah-tengah para sahabat, maka mereka bersegera melaksanakannya. Mereka langsung membuang khamar-khamar mereka, sehingga disebutkan dalam riwayat ketika itu kota Madinah banjir dengan khamar. Karena khamar ini suatu yang sudah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat jahiliyah.
Mereka minum khamar ini seperti kita minum air putih. Ya, di rumah-rumah mereka tersedia tong-tong yang berisi khamar. Maka ketika turun perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'al antum muntahun, tidakkah kalian berhenti? Maka mereka pun mengikuti perintah tersebut, lalu mereka membuang khamar-khamar sampai membasahi jalanan kota Madinah. Ya. Ini juga dalil ya yang menunjukkan bahwa khamar adalah dosa besar. Allah menyebutnya sebagai rijsun min amali syaitan. Ya, perbuatan keji yang merupakan amalannya syaitan. Khamar adalah perbuatan keji yang merupakan amalannya syaitan. Demikian juga dia menyebabkan terjadinya kebencian dan permusuhan di tengah-tengah manusia. Qala wa thabata an Ibnu Abbasin qala lamma nazala tahrimul khamri masya sahabatu ba'duhum ila ba'din wa qalu hurimatil khamr wa ju'ilat adlan lisyirki. Ya. Dan telah sabit disebutkan dari Abdullah bin Abbas ketika diturunkan pengharaman khamar, maka para sahabat berjalan menuju sahabatnya yang lain, lalu mereka mengatakan hurimatil khamr. Khamar itu telah diharamkan, wa ju'ilat adlan lisyirk, dan dia disebutkan bergandengan dengan kesyirikan. Ya. Apa tadi? Innamal khamru wal maisir wal ansab. Ya, disebutkan beriringan dengan kesyirikan. Ansab berhala, tadi kita sebut ansab al-asnam, berhala. Jadi digandengkan khamar, perjudian, ya, demikian juga mengundi nasib dengan panah, digandengkan dengan perbuatan dosa yang paling besar, yaitu apa? Kesyirikan. Ya. Ini yang mereka ucapkan. Ayo kita tinggalkan. Kenapa? Karena khamar telah digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan syirik, dengan perbuatan menyembah berhala. Qala wa dhahaba Abdullah bin Umar ila annal khamra akbarul kabair. Ya. Sahabat Abdullah bin Umar, beliau memandang bahwa khamr itu merupakan dosa besar yang paling besar. Kata para ulama, maksudnya khamr ini menjadi sumber dosa besar yang lainnya. Ya, yang namanya sumber itu, ya, dia menjadi pokok, menjadi inti, menjadi akar yang darinya tumbuh dosa-dosa besar lainnya. Wahya bila raib ummul khaba'is, dan dia tanpa diragukan lagi dia merupakan induk dari kejelekan. Ummul khaba'is, induk dari kejelekan. Jadi orang ketika dia meminum khamar, dia terjatuh pada perbuatan, ya, banyak dosa besar. Seperti tadi kita katakan tadi, seperti orang yang mabuk. Ketika dia minum khamar, mabuk, kemudian apa? Bawa kendaraan, akhirnya apa? Membunuh orang. Ya, nabrak orang sampai mati, sampai meninggal dunia. Maka hati-hati, kalau saya pikir ya, kalau hari weekend, ya, weekend Sabtu atau Ahad, itu kita hati-hati di jalanan, ya. Hati-hati di jalanan. Kenapa? Karena biasanya ini kan malam Ahad. Malam Ahad biasanya mereka pesta. Mereka pesta sambil memabukkan, pulangnya Ahad pagi. Hati-hati yang bawa sepeda, demikian juga yang jalan, ya. Lebih waspada. Kenapa? Karena orang-orang yang minum khamar ini pestanya malam ini, pulangnya besok pagi mereka. Ya. Pulangnya besok pagi. Ya, jadi kalau dari pusat keramaiannya mungkin jam 4, nah nanti ketika mereka masuk kampung, kalau rumahnya di kampung, ya pasti dini hari, mungkin pas orang-orang selesai sholat subuh, atau orang-orang selesai mulai berolahraga, nah ini mereka baru pulang. Seperti kejadian tadi pagi, itu kejadiannya di Jalan Magelang itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi, yakin ini tadi malam mau bukan mereka, kemudian dalam perjalanan pulang, nabrak. Ya, nabrak. Maka disebut di sini, wahya bila raib, ya, ummul khaba'ith, tanpa diragukan lagi bahwa khamr ini adalah induk dari segala keburukan, ya. Disebutkan sebuah kisah yang sangat masyhur, ya, para ulama ketika menjelaskan makna al-khamru ummul khaba'ith, mereka menyebutkan kisah seorang pemuda Bani Israel.
Jadi dahulu di kalangan Bani Israel ada seorang pemuda yang saleh. Pemuda yang dikenal berpegang teguh kepada agama. Maka kemudian dia ditahan oleh seorang raja yang zalim. Dia ditahan oleh seorang raja yang zalim, kemudian dipaksa untuk memilih perbuatan dosa. Kamu tidak akan saya lepaskan, kamu akan saya siksa kecuali kamu melakukan dosa besar yang aku berikan pilihannya. Apa dosa besar? Apa perbuatan dosa yang diperintahkan oleh raja yang zalim ini? Ada tiga. Yang pertama, berzina dengan seorang wanita. Yang kedua, membunuh seorang bayi. Yang ketiga adalah minum khamr. Ya, jadi dia baru akan dibebaskan kalau dia melakukan salah satu dari 3 perbuatan dosa ini. Ya, kalau kita pada posisi seperti ini, misalnya kita ditodong pistol, ya, lakukan salah satu dari 3 dosa ini. Kita akan milih apa? Berzina, kemudian minum khamr, atau membunuh seorang bayi yang tidak berdosa. Maka mungkin pilihan kita sama dengan pemuda ini. Yang paling ringan adalah apa? Minum khamr. Ya. Ustaz, milih zina aja Ustaz, enak gitu. Repot nanti. Ya. Kalau khamr mungkin pemikiran kita ya selesai gitu ya. Selesai minum khamr terus pulang. Nah, akhirnya si pemuda ini berpikiran, ya sudah saya minum khamr aja. Ya, daripada saya mati dibunuh, ya udah saya ngambil yang lebih ringan. Saya minum khamr. Ternyata begitu dia minum khamr, pemuda ini jatuh mabuk. Hilang ya akal pikirannya. Akhirnya apa? Setelah dia mabuk, wanita tadi ya dia zinahi. Wanita tadi yang dia diperintahkan untuk menzinahinya, dia zinahi. Padahal tadi nggak mau dia. Harus pemuda soleh ya. Tapi karena akalnya sudah hilang, karena minum khamr tadi, ya akhirnya dia pun menzinahi wanita tadi. Pas zina, mungkin dia terganggu dengan kehadiran bayi tadi. Bayinya menangis atau apa, terganggu dia. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia bunuh bayi tadi. Ya, dia bunuh bayi tadi. Akhirnya apa? Karena minum khamr, dia terjatuh pada perbuatan dosa lainnya. Makanya kata para ulama, ya wala raiba bi annal khamra ummul khaba'ith. Tidak diragukan lagi bahwa yang namanya khamr ini merupakan induk dari kejelekan. Ya, setelah dia minum khamr, yang tadinya nggak mau berzina, yang tadinya nggak mau membunuh bayi, akhirnya dia melakukan perzinahan dan dia juga bunuh bayi yang tidak berdosa tadi. Ya. Qala wa qad lu'ina, ya, wa qad lu'ina syaribuha fi ghairi ma hadits. Ya. Dan peminumnya telah dilaknat dari hadis-hadis yang lain. Jadi orang yang minum khamr ini mendapatkan laknat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya yang meminum khamr, tapi orang yang terlibat dalam proses pembuatan khamr sampai menjualnya, sampai menghidangkannya, itu semua kena laknat. Mulai dari orang yang menanam anggurnya, ya dengan tujuan minum untuk dibikin khamr tentunya. Ya, yang mulai dari yang menanam anggurnya, yang memeras anggurnya, yang membuat khamrnya, yang menjualnya, yang menghidangkannya, yang meminumnya, semua terkena laknat. Ya. Semua terkena laknat. Dan makna laknat artinya apa? Dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam sebuah hadis disebutkan, ya, hadis yang riwayat Tirmidzi dan Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di sini. Qala man syaribal khamra fajliduh. Barang siapa yang meminum khamar, maka cambuklah dia. Fa in ada fajliduh. Kalau dia mengulangi, maka cambuk lagi. Ya. Fa in syaribaha fajliduh. Kalau dia minum untuk ketiga kalinya, maka cambuk lagi. Fa in syaribaha ar-rabi'ata, ya faqtulu. Kalau dia minum keempat kalinya, maka bunuhlah dia. Ya, perintah Nabi alaihissalatu wassalam, kalau orang sampai mengulangi, jadi dia diberi amnesti 3 kali. Minum khamar ketahuan, cambuk.
Kemudian minum khamar lagi ketahuan, yang kedua kali cambuk. Minum khamar ketahuan, yang ketiga kali cambuk. Minum khamar lagi, yang keempat, maka apa? Dihukum bunuh. Dibunuh, dieksekusi oleh pihak pemerintah. Ya. Nah, ini hukuman bagi orang yang kecanduan khamar. Maka tidak ada ampun lagi pada kali yang keempat dia dieksekusi. Ya. Nah, sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Mazhab Az-Zahiriyah menganggap seperti ini, artinya memang ditegakkan hukum yang demikian. Kalau ada yang sampai 4 kali ketahuan minum khamar, maka dia dihukum bunuh. Ya, dia dihukum bunuh. Namun menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hukuman ini diberlakukan ketika khamar itu memang sudah benar-benar merajalela. Dan dikhawatirkan kalau tidak ada hukuman tegas, maka masyarakat akan bermudah-mudahan minum khamar. Cuma dicambuk doang. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika masyarakat sudah tidak khawatir lagi, mereka terbiasa minum khamar dan tidak kapok dengan hukuman yang ada, maka hukuman ini diberlakukan. Ya. Ketika kali keempat dia meminum khamar, maka dia dieksekusi. Maka dia dihukum mati. Ya. Ini maksud dari sabda Rasulullah SAW. Jadi fa'in syaribaha ar-rabi'ah faqtulu. Kalau dia sampai minum yang keempat, maka bunuhlah dia. Ini di tengah-tengah masyarakat yang kecanduan khamar. Ya, yang kecanduan khamar, agar mereka sebagai hukuman agar mereka kapok. Ya, ternyata apa? Begitu mabuk yang keempat kali dihukum mati. Akhirnya orang nggak berani untuk meminum khamar. Baik. Kemudian dari selanjutnya, An Amr bin Ibn al-Harith qala haddatsani Amr ibn Shu'aib an abihi an Abdullah bin Amr an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan sanadnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata sukran marratan wahidah faka'annama kanat lahu dunya wa ma 'alaiha fasulibaha. Ya. Barang siapa yang meninggalkan salat dalam keadaan mabuk satu kali, maka seakan-akan ya dia mendapatkan dunia wa ma 'alaiha, dan apa yang ada di dalamnya kemudian dia tinggalkan atau dia dia buang itu semua. Ya, jadi orang yang sholat dalam keadaan mabuk, ya harusnya dia mendapatkan dunia dan apa yang ada di dalamnya, tapi kemudian dia buang, dia tinggalkan. Man taraka sholata arba'a marrat, ya sukran kana haqqan 'ala Allah an yashkiyahu min tinatil khabal. Nah, kalau dia sampai 4 kali sholat dalam keadaan mabuk, maka wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, ini Allah mewajibkan dirinya untuk meminumkan tinatil khabal kepada orang tersebut. Tinatil khabal. Ya. Tinatil khabal, ya, baknya panjang. Tinatil khabal. Ya, barang siapa yang sholat 4 kali dalam keadaan mabuk, maka ya Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan minum kepada orang tersebut dengan tinatil khabal. Qila ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu tinatul khabal? Maka Nabi SAW mengatakan, asaratu ahli jahannam. Ya, kotoran atau nanah dan keringatnya, ya, nanah dan keringatnya penduduk neraka jahanam. Jadi al-jaza' min jinsil amal. Yang namanya perbuatan, yang namanya balasan itu sesuai dengan amalan. Ketika seseorang biasa dia di dunia minum khamar, maka nanti hukumannya di akhirat Allah akan minumkan sesuatu, ya, sebagai hukumannya. Karena perbuatan dosanya berupa dia meminum sesuatu, maka nanti di akhirat hukumannya juga meminum sesuatu. Tapi apa yang dia minum? Yang dia minum adalah nanah dari penduduk neraka jahanam. Naudzubillah. Ini adalah hukuman
bagi para peminum khamar. Allah akan minumkan, ya, tinatul khabal. Itu apa? Nanah yang keluar dari kulit penduduk neraka jahanam. Qala an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang semisal dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, inna 'alallahi ahdan liman yashrabul muskir an yaskihi min tinatil khabal. Ya, merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang meminum khamar, meminum minuman yang memabukkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meminumkan tinatul khabal kepadanya. Ya. Qila ma tinatul khabal. Kemudian ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu tinatul khabal wahai Rasul? Qala araqu ahlin nar. Keringatnya penduduk neraka. Auqal, atau disebutkan dalam riwayat yang lain, usaratu ahlin nar, nanahnya penduduk neraka jahanam. Ya, jadi keringat atau nanahnya penduduk neraka jahanam diminumkan kepada orang-orang yang terbiasa meminum minuman-minuman yang memabukkan, naudzubillah. Ya. Tapi nggak tahu ya, orang zaman sekarang kayaknya nggak takut neraka ya. Kalau kita ancam dengan ancaman seperti ini, banyakkan di antara mereka tidak bergeming. Itu nanti ajalah. Ya, itu dongengan, nggak pasti. Itulah herannya kita, karena kurang keimanan kita kepada perkara-perkara akhirat. Ya, banyak di antara kita yang mengedepankan akal, meninggalkan sesuatu kalau dia memiliki kemudorotan di dunia. Meninggalkan khamar ketika tahu bahwa khamar ini bisa merusak jantungnya, bisa membuat dia stroke di hari tuanya, baru dia tinggalkan. Tapi kalau dengar ada orang yang ceramah mengatakan, oh nanti kalau minum khamar nanti diminumkan nanah, ya itu nanti aja lah masalah akhirat. Ini kebanyakan orang-orang di masa sekarang. Mereka nggak takut dengan ancaman akhirat. Padahal ya kita diwajibkan untuk beriman kepada hari akhir. Semua perbuatan yang kita lakukan di dunia pasti akan ada pembalasannya nanti di akhirat. Tapi inilah kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kita. Orang nggak takut lagi dengan ancaman akhirat. Ya, naudzubillah. Kemudian kata beliau, qala alaihi salatu wassalam, man syaribal khamra fid dunya hurimaha fil akhirah. Barang siapa yang meminum khamar di dunia, maka nanti di akhirat dia akan diharamkan untuk meminum khamarnya surga. Ini minuman yang sangat nikmat di surga nanti, dia tidak akan dapatkan. Ini juga merupakan balasan al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Ketika dia meminum perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka di akhirat dia akan dilarang untuk minum minuman yang disediakan oleh Allah. Ya, jadi balasan di akhirat itu sama dengan apa? Dengan dosa yang dia lakukan. Ketika dia di dunia, dosa yang dilakukan adalah meminum sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka di akhirat Allah akan balas. Apa balasan Allah? Dia dilarang dari meminum minuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau di dunia, selama engkau hidup di dunia, engkau minum minuman yang kuharamkan, maka di akhirat kuharamkan minuman yang kusediakan bagi para penduduk surga. Na'udzubillah. Ya. Jadi ini diantara hukuman bagi orang yang meminum khamar. Diharamkan baginya untuk meminum minuman surga yang penuh dengan kenikmatan. Qala wa anhu alaihi salatu wassalam, qala mudminul khamri in mata laqiyallah ka'abidi wathan. Rawahu Ahmad fi musnadih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi SAW bersabda, ya, orang yang kecanduan khamar, mudmin, artinya orang yang tidak bisa meninggalkan khamar, in mata, apabila dia meninggal dunia, laqiyallaha ka'abidi wathan. Dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala seperti seorang penyembah berhala. Ya, artinya apa? Kafir. Dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kafir. Yang dimaksud dengan mudminil khamar di sini adalah orang yang sampai menghalalkan khamar. Ya, khamar ini sudah jelas dia haram, dia halalkan. Nggak apa-apa. Seperti ucapan anak-anak muda zaman sekarang. Ya.
Dia kenapa kok minum ini kan haram? Nggak apa-apa lah bang, dikit bang, biar kita gaya sedikit ya, biar kita biar kayak kita gaul sedikit ya, sedikit aja kita minum ya. Kalau dia menghalalkan ini, menurutku gimana? Halal apa haram? Ya kalau dia masih mengatakan ini haram, saya tahu ini hukumnya haram, tapi ya beginilah saya terjatuh pada perbuatan dosa, ya maka tidak sampai pada derajat kekufuran. Tapi kalau dia mengatakan ketika ditanya apa hukum khamr, khamr halal kok, nggak jadi masalah. Menghalalkan khamr, hati-hati, ini merupakan suatu kekufuran. Sama dengan orang yang menghalalkan zina. Sama dengan orang yang menghalalkan zina. Ya, maka ketika dia menghalalkan khamr, ya, nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ka'abidi wasan. Seperti para penyembah berhala, nggak ada bedanya. Ya. Karena dia telah melakukan sebuah kekufuran. Menghalalkan apa yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menyebabkan keluar seseorang dari keislamannya. Menghalalkan zina, menghalalkan khamar, ya, ini menyebabkan seseorang keluar dari keislamannya. Nauzubillah. Maka hukumannya mata laki Allah ka'abidi wasan. Dia akan meninggal dunia, ya. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan dia menghalalkan khamar, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para penyembah berhala. Nah, ya, demikianlah Bapak dan Ibu, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, penjelasan tentang dosa besar yang ke-14, yaitu meminum khamar walaupun tidak sampai mabuk. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk kepada dosa besar yang ke-15, yaitu al-kibr wal fakhr wa khuyala wal ujub, ya, watih. Ya, semuanya ini berakar pada satu kata, ya, adalah kesombongan, berbangga-bangga diri, ya, kemudian ujub, ya, ujub dan yang semisalnya. Nah, ini ternyata dosa besar juga, ya, hati-hati. Ya, berbangga diri, ujub, ya, tertipu dengan diri sendiri, membanggakan diri sendiri, maka yang demikian termasuk, ya, dosa besar. Ya, bagaimana ancaman Allah terhadap perbuatan ini? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kami serahkan kembali ke Mas Amin. Silakan Mas Amir. Semoga kita semua dan saudara-saudara kita dijauhkan dari khamr, ya. Saja saya tutup, kita istighfar terlebih dahulu. Yang pertama adalah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti kita akan jumpa lagi di insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.